utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang sangat menggelitik seputar politik, yang mana Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyinggung hutang pemerintah saat ini yang cukup besar di hadapan para kadernya. Jadi Megawati itu mengatakan bagaimana cara membayarnya gitu ya. Ayo mikir, gitu. Ayo mikir gitu ya. Mungkin itu menyindir hutang Indonesia yang terlalu besar ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseluruhan videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Nek, inilah akibatnya kalau nenek itu suka sekali seujun sama Pak Jokowi. Gini ya, Nek, sekarang saya katakan nenek itu sudah telat mikirnya. Karena apa? Jauh sebelum nenek itu sekarang masih mikir-mikir, ya, gimana cara lunasi utang Indonesia yang menumpuk itu, Pak Jokowi sebelum sudah jauh melangkah, sudah melakukan, sudah melunasi. Nenek tahu, Pak Jokowi sudah melunasi utang warisan yang sebesar 7.000 triliun kurang lebih itu. Cross check kalau saya salah, jumlahnya segitu ya, 7.000 triliun. Jadi itu bukanlah jumlah yang sedikit, Nek. Itu jumlah yang besar. Utang warisan Pak Jokowi sudah lunasi, termasuk mungkin utang di zaman pemerintahnya nenek sebagai presiden waktu itu. Ya, sekarang nenek masih mikir gimana cara lunasi utang Indonesia. Pak Jokowi sudah bahkan melunasi utang warisan itu. Ini kan konyol gitu loh. Nenek telat mikirnya, terlambat mikirnya gitu loh. Jangan cuma hanya mikir aja, Nek. Ya, apakah selama ini nenek itu kebanyakan mikir gitu sampai lupa melakukan apa yang nenek rencanakan gitu. Sampai tidak ada tindakan sedikit pun yang nenek lakukan semasa nenek menjadi presiden. aduh, konyol gitu loh, Nek. Ya. Nah, kalau nenek ingin tahu gimana cara melunasi utang di Indonesia, tanya sendiri sama kader nenek itu yang kalian hianati, yang kalian buang secara sia-sia itu, yang kalian kalian buang gitu ya, seolah-olah Pak Jokowi tidak ada lagi harganya di mata partai PDIP. Padahal Pak Jokowi itu adalah sosok yang luar biasa, yang juga termasuk salah satu yang membangkitkan, yang membesarkan nama partai PDIP. Tapi kalian buang begitu saja, dan sekarang kalian caci maki dia, kalian hina dia. Ya, kalian permalukan dia di depan umum. Kalian nggak tahu apa yang sudah dia lakukan untuk negeri ini, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang nenek lakukan sama masa nenek menjadi presiden. Ya, apalagi kalau nenek menyuruh dia untuk insaf. Sekarang saya tanya, harusnya yang insaf itu adalah nenek sendiri. Ya, kenapa? Karena sudahlah di masa presiden kemarin, ya, nenek itu tidak dipilih oleh rakyat, ya kan? Nenek kan menjadi presiden tidak dipilih oleh rakyat kan, hanya dipilih oleh DPR dan MPR karena ya waktu itu telah melengsarkan presiden sebelumnya, sehingga dinaikkanlah nenek sebagai presiden pada saat itu. Itu kan. Sekarang Pak Jokowi 2 periode dipilih oleh rakyat karena rakyat suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ya, banyak hal positif dari Pak Jokowi untuk bangsa ini. Tapi nenek suruh dia untuk insyaf. Sekarang introspeksi diri itu ya nenek sendiri gitu loh. Ya, apakah di masa lalu nenek itu dipilih oleh rakyat? Rakyat menyenangi kinerja nenek, atau nenek hanya memanfaatkan DPR MPR untuk melanggengkan kekuasaan? Apakah itu tidak salah satu contoh merusak demokrasi, Nek? Ya, coba saya mau tanya itu. Ya, ini demokrasi ya. Ini bebas ya berpendapat ya. Ini opini saya pribadi. Ya, jangan nanti diserang atau gimana ya. Ini opini saya pribadi karena memang nenek itu kelihatan selalu suka seujun sama Pak Jokowi. Ya, padahal banyak sekali kesalahan di masa lalu semasa nenek menjadi presiden yang belum tentu itu nenek bisa lakukan di masa Jokowi sekarang. Ya, coba apakah nenek bisa melunasi utang warisan itu? Ya, nggak bisa. Ya, apa yang bisa nenek lakukan untuk bangsa ini? Coba saya tanya gitu loh. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar, oke?
Jadi pidato Megawati Soekarno Putri itu dalam Rakernas 5 pada tanggal 21 kemarin itu ya teman-teman mendapatkan tanggapan dari para netizen ya. Jadi para netizen itu juga ikut berkomentar menanggapi pernyataannya si Megawati yang mengatakan tentang negara ini cara bayarnya itu gimana, ayo mikir gitu ya. Jadi mendapatkan tanggapan dari para netizen. Utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir. Bu Mega, ngapain jenengan ajak-ajak saya, ajak-ajak kita untuk mikir bayar utang negara? Nggak salah. Yang utang negara ngapain dibebankan kepada kita mikirnya? Ya biar negara yang memikirkan. Dan pemimpin negeri ini saat ini, ya, pemimpin negeri kita saat ini tidak pernah membebankan hutang itu dibebankan kepada rakyatnya. Jangankan dibebankan untuk nyauri, dibebankan untuk mikir aja tidak. Sekali lagi, Pak Jokowi, presiden sekarang ini tidak pernah membebankan hutangnya kepada kita rakyatnya. Jangankan membebani bayar, bebani mikir aja tidak. Loh, jenengan yang hanya ketua umum partai yang mana jagonya kemarin aja kalah, ngapain ngajak-ngajak kami untuk mikir hutang negara? Mikir cicilanku dewi repot bu. Dan mangan sepatu kok piye mikir-mikir utangnya negara. Ya jadi pikir pemerintah no. Emang sebodoh itu kami. Anda salah bu, yo gak ngerti nih jenengan atau PDIP orang PDI yang jadi presiden. Rakyatnya jak mikir. Ini indikasi bahwa dulu jenengan jadi presiden, jangankan bayar hutang, Pak Jokowi nyicil. Pak Jokowi bayar hutang. Presiden sekarang. Jenengan dulu boro-boro bayar hutang. Tanker Pertamina lepas, Indosat lepas, ya, sahame BCA lepas. Wah, sing mbok lepas biyen, Bu. Sekarang jangankan Pak Jokowi melepas, kangelan balekno, Bu. Mengembalikan, dan sekarang dalam genggaman pemerintah Indonesia lagi. Masyarakat sudah tidak bisa dibodohi tentang hal itu. Rakyat Indonesia itu sudah melihat jejak digital, bahasa keren jejak digital. Niku nggih, makanya hati-hati mengeluarkan statement Bu jika PDIP ingin tetap menang dalam pilkada serentak lusa. Jangan selalu membodohkan dan membandingkan kenyataan sekarang zaman dengan PDIP. Itu Bu Mega nggih, sekali mohon maaf. Aku mau pusing-pusing mikir utangnya negara. Tak mikir bayari sekolah anakku iku ya. Oke? Salam dari Sorsawu, Bu Mega. Berpikiran negatif terus nenek ini dengan Pak Jokowi, entah apa yang dipikirkan oleh nenek ini. Kayak nenek aja nggak punya hutang selama menjabat menjadi presiden. Utang warisan sudah ada nek sebelum Pak Jokowi menjabat, dari zaman Pak Soekarno sampai Pak SBY yang terakhir sebelum Pak Jokowi menjabat. Lah nenek kemarin pas menjabat jadi presiden punya utang nggak? Punya kan? Sampai nenek mau menjual Indosat, lalu menjual apa lagi tuh? Menjual berbagai macam lah kalau kalian bisa lihat di Google. Dan yang tak habis pikir kok nenek itu kayak lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Pernah melakukan kesalahan tetapi tidak mengakuinya. Nenek juga menjadi presiden kan bukan dipilih oleh rakyat, melainkan karena pemakzulan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi janganlah berpikiran yang tidak baik, Nek. Pak Jokowi juga hutang ada tujuannya untuk pembangunan, bukan untuk diri dia sendiri. Kedua juga, Nek, utang di Indonesia nih sebagian sudah dilunasi oleh Pak Jokowi, Nek, yang sudah jatuh tempo di tahun 2022 sebesar 7.000 triliun. Jadi Nenek janganlah berpikiran negatif terus tentang Pak Jokowi. Memang beritanya nggak ada di TV, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah melunasi utang sebanyak itu. Itu duit 7.000 triliun bukan duit sedikit, Nek. Sampai Pak Jokowi mau melunasinya. Karena apa Pak Jokowi melunasinya dengan apa? Penghematan APBN. Jadi Pak Jokowi membayar hutang itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia. Jadi Nenek berhentilah berpikiran yang seperti itu, Nek. Nenek itu sudah, maaf kata ya, sudah tua, sudah berumur. Harusnya hiduplah dengan baik,
Jangan suka melakukan hal yang tidak baik. Masa menghina Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, gimana cara bayar utang? Lihat Nek, beritanya tuh di April 2022, utang Indonesia sudah dibayar hampir 7.000 triliun. Gitu aja Nek, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, pidato Megawati yang mendapatkan respon dari para netizen itu ya. Jadi netizen-netizen itu menanggapi, mengomentari pernyataannya si Megawati ini ya, yang di mana di depan para kadernya itu mengatakan bagaimana cara membayarnya ya. Jadi ya mungkin yang disinggung karena negara sekarang banyak hutang ya. Jadi pidato-pidato itu banyak kritikan, banyak tanggapan dari para netizen ya. Ya mudah-mudahan semua bisa jadi sadar lah dan dijadikan pembelajaran yang dan mudah-mudahan ada jalan supaya bisa membayar hutang tersebut ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.